wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulamihi fid darain. Wan nasu fi mawazinatil a'mal ala sabti adrabin minhum man tarjahu hasanatahu ala sayiatihi fayumaru bihi ilal jannah wa minhum man tarjahu sayiatuhu ala hasanatihi fayumaru bihi ilan nar wa minhum man la tarjahu ahaduhuma al-ukhra bahwa ashabul a'raf summa yanalahumullahu birahmatihi idza sya'a fayadkhuluhumul jannah bahwa qaulu azza wa jalla wal a'raf ya. Nah, ketinggi sedikit. Wa 'alal a'raf rijalun walladzina yuzanu sahaifu amalihim ala ma jakarna min tis'ati wa tis'ina sujulan wa tariku jalika an-nafqlu was-sam'u wa ammal muqarrabun fa yadkhulul jannah bighairi hisab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkataan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ujasidin dalam kitab Al-Ghunyah ini. Masih sambungan yang semalam tentang timbangan amal-amal orang nanti di akhirat. Ujahidin di sini ada 3 golongan. Yang pertama, ada yang unggul kebaikannya, maka nanti dimasukkan ke dalam surga. Ada orang yang unggul keburukannya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi ada orang yang di tengah-tengah, masuk neraka kada, masuk surga kada. Ujah sidin di sini disebut adalah ashabul a'raf ngarannya. Akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut masuk ke dalam surga juga. Nah, ini jahidin tentang orang yang beramal atau bertimbang nanti amal di akhirat. Dan kita disuruh dalam agama adalah beriktikad ataupun meyakini bahwa timbangan amal itu ada. Nah, adapun orang-orang yang kada bertimbang langsung masuk surga ada di sini. Yang disebut adalah al-muqarrabin, orang-orang nang muqarrabin. Bighairi hisab masuk surga. Kada berhitung, mati langsung masuk surga. Kada melewati proses, kada banyak bertanya, kada banyak meniti siratal mustaqim, kada melewati nungkar nangkir, kada melewati hisab. Nah, ini siapa al-muqarrabin? Siapa itu al-muqarrabin? Mujahidin di sini adalah gulungannya itu ada 70 alfan. Sakelompok jumlahnya keseluruhan ada 70.000. Nah, apakah 70.000 gulungan? Apakah 70.000 orang? Ini begini hisab. Dan ini bubuhannya ini adalah termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan pemaham, bukan berilmu. Maksudnya bukan ahli ilmu, bukan. Kalau ibaratnya orang bertasawuf, bertauhid, bighairi hisab, maksudnya kada merasa diri,
langsung mengaku nanti bigir hisab. Ada, ini adalah gulungan wali-wali yang sudah ada, namanya sudah dilantik. Nah, wali-wali ini dilantik, jadi sudah terbentuk sudah orangnya nih. Nang 70.000 ini sudah terbentuk sudah, tinggal terjun masing-masing aja, maksudnya tinggal nampak masing-masing kan nanti, tapi sudah berlantik berdahulu di alam roh berdahulu. Nah, di alam roh orang ini sudah berparakan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah tuh tinggal mendatangi aja lagi. Nah, andika misalnya sepian sudah termasuk al-muqarrabin, sepian sudah ngarannya al-qutub. Nah, jadi Rasulullah ini kira mendatangi aja roh-rohnya nih. Dan boleh sidin yang tahu, boleh orang lain yang tahu. Dan orang lain yang tahu tadi apabila penciumannya ini dibuka oleh Allah Ta'ala juga. Nah, karena al-muqarrabin tadi yang didatangi oleh Rasulullah tadi itu bau wangi hidin, semerbak di alam semesta ini. Nah. Jadi orang-orang yang peka tadi hidungnya tenang. Nah, ibaratnya dibukakan oleh Allah Ta'ala, muhibin ke apa sebab apakah hidin orang termasuk orang muhibin ke, itu dibukakan, tahu hidin tuh wali Allah ya di situ aja. Nah, padahal ini kada balik ada, cuma mencium, diberi oleh Allah Ta'ala penciuman tuh wali Allah. Nah, dari wanginya, wangi maksudnya tuh wangi bahasa ini kan secara maknanya maksudnya semerbaknya maksudnya apakah perasaan hidin kita tahu gitu. Nah, bahwa di situ ada wali Allah dan wali tersebut adalah apakah al-muqarrabin, apakah yang misi pangkat, apakah nang ibaratnya sagan hidin seorang aja walinya tadi, atau ibaratnya mastur ataupun masyhur. Nah, hidin ini. Jadi al-muqarrabin ini, sidin ini masuk surga bi ghairi hisab. Kalau kita ini masih banyak hisabnya. Karena kita ini ibaratnya bukan termasuk orang yang sab'una alfan. Kita ini masih berukun, bersyarat. Kita ini harus rukun Islam, harus tahu, menguasai dok. Rukun iman, harus menguasai dok. Itu hanya rukun ihsan kan. 3 ini nah, dikuasai. Hanya orang beriman, hanya dipadahkan ibaratnya orang mukmin tadi, ataupun orang Islam, ataupun orang ihsan. Kalau bubuhannya ini sudah lewat, kada pakai lagi, rukun Islam kada lagi, rukun iman kada lagi, rukun ihsan kada lagi. Nah, ini disebut adalah kharikul adat. Nah, bubuhan ini. Tetapi hidinnya sudah wali al-muqarrabin nih. Nah, bagaimana syariatnya? Nah, cuma hidin ya bainahu wa bainallah ya, antara sidin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu. Kalau hidin kada sembahyang lagi, nah kada tahu lagi itu urusannya. Hidin dengan Allah Ta'ala. Kayak apa hidin misalnya dalam keadaan panah kan, kena sembahyang. Orang yang sembahyang itu adalah orang yang sadar, masih berpikir. Tapi kalau orang panah, orang guring, atau ibaratnya mati, kelihatannya hidup tapi mati, ada juga orangnya disebut adalah bangkai berjalan ya kan. Nah, itu kan wajib sembahyang. Nah, wajib tuh kayak kita nih, bakal bisa memilih apa. Jadi wa amal muqarrabun fayadkhulul jannah bighairi hisab. Jadi orang yang muqarrabin tadi masuk surga bighairi hisab. Innahu yadkhulul jannah sab'una alman bighairi hisabin wa ma kulli minhum sab'una alfan. Sekalinya pulang 70.000 orang tadi atau 70.000 gulungan tadi, kau membawai pulang 70.000 pulang. Nah, misalnya seperti si Abdul Qadir Al-Jilani yang kita bacakan kitab hidin nih. Hidin ini kan wali kutub, termasuk al-muqarrabin. Jadi hidin ini bisa membawai 70.000 pulang. Dan hidin ini kada mati, orangnya pulang. Nah, wali ini kada mati. Dan hidin ini bisa juga mendatangi. Nah, kayak Rasulullah juga mendatangi, memilih. Nah, nih orang yang hendak
saya bawai kan, nah, orangnya aja ditarik kena barangnya kena wali tadi kan apa sebelum kerja ini membawai tadi terserah aja, walaupun hidin kada alim kah, kada lulusan pesantren ya, kada ahli amal kah, nah, bisa karena di zaman sebelum kerja ini ada wali kutub meninggal. Ujar Rasulullah, hai sebelum kerja ini harus ada badalnya pengganti. Malam ini meninggal. Siapa yang dilantik waktu malam itu? Sekarangnya pendeta. Nah, pendeta di syahadat Islam malam ini masuk Islam, dan malam ini juga jadi wali abdal. Orang di gereja menunggu hendak khatib jadi, nah besok-besokan soalnya malam tadi sudah jadi wali abdal. Nah itu kisah menakib sebelum dijalin adalah kayak itu tak. Nah, jadi kada tahu namanya wali Allah deh. Asalkan nang tukang lantik, nang tukang bawai adalah al-muqarrabin. Nah, terdaftar yang 70.000 yang di zaman Rasulullah di alam rohani. Nah, kamu kadang-kadang orang nang diangkat jadi al-muqarrabin ini nah kada menahu-nahu, maksudnya uluni kada siap beramal, kada banyak berilmu, kada ada apa, kenapa jadi termasuk golongan muqarrabin. Nah, ujar Rasulullah, hendak tahu kan kisahnya, ayo kita ke alam roh bebulikan. Nah, di bawah hidin, nah, ke alam roh, imbah ke alam roh bahwa sudah berjanji dahulu sampian di sini bahwa pian tuh sudah dilantik berdahulu di alam roh. Jadi wahyin ini cuma apa aja orang menjelaskan menaham lagi. Nah, itu al-muqarrabin kah. Wa amal kafiruna fa yadkhulul jannah bighairi hisab. Tetapi ada juga yang masuk neraka tanpa hisab. Siapa? Yaitu adalah orang al-kafir, orang-orang kafir. Nanti kafir ini kan ada artinya, ada kafir secara makna, ada kafir secara bahasa. Nah, kalau secara umum kan selain Islam itu kafir. Tetapi kalau bubuhan sufi menyebut kafir itu adalah kadang-kadang diri kita. Kafir itu diri kita mengaku ibaratnya bisa apa-apa, bisa ria, bisa syirik, bisa dengki, bisa ujub, bisa macam-macam tuh nah, atau ibaratnya menuhanakan diri dan menuhanakan benda. Nah itu dikatakan kafir juga secara makna. Wa minal mu'minin man yuhasibu hisaban yasira summa yu'maru bihi al-jannah ala ma taqaddama minhum. Faman yunqasu summa amara ila Allah insa'a amara bihi ila jannah aw ila an-nar. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasibu hisaban yasira. Barang siapa nanti di akhirat diberi kitab yang sebelah kanan, maka dia akan hisabnya akan mudah. Wa kullu insana alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Dan setiap manusia nanti kami akan tetapkan amalnya, sekalinya nanti di akhirat orang akan bertulisan di lehernya masing-masing bisi catatan amal. Wa nukhriju lahu yaumil qiyamah kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabaka. Di akhirat kina masing-masing manusia berisi catatan dan digulung diandak. Imba digulung, kemudian ada suara bacalah kitab engkau. Nah, kita bakal kapa binafsika ila al-yawma alaika hisaba.
Kemudian orang tadi membaca dan ditimbang amalnya. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, "Innallaha yuhasabu kulla khalqi illa man asyraka billah, fa innahu la yuhasabu wa yu'maru bihi ilan nar." Sesungguhnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap manusia, dihitung amalnya, kecuali orang yang masalah syirik. Nah, itu kada dihitung lagi, kada ditimbang lagi, karena pasti masuk neraka, kada ditimbang lagi dok, digoiri hisab. Dan akhirnya orang-orang tadi yang ditimbang tadi, wa farikun ilal jannah wa farikun ilan nar. Jadi sebagian orang nanti di akhirat tuntung kisah apabila sudah masuk neraka, dan sebagian masuk ke dalam surga. Tetapi riwayat yang terdahulu, nang di surga tuh kena diambili, yang di neraka pula ditariki pulang. Nah, disitulah bahasa taat berfungsi. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ngarannya bendera rahmah. Jadi siapa yang melihat bendera sidin umpat, walaupun lain umat sidin, ujung-ujungnya nang kada lagi berbentuk manusia, hanya kayak arang saja, Allah Ta'ala nang mencabutnya satu persatu. Akhirnya kada ada yang masuk neraka, surga sementara. Nah, ini kisah yang wajib kita imani selagi kita menggunakan rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Tapi kalau sudah wali tadi, ini menganggap tuh al-muqarrabin tuh menganggap ibaratnya itu adalah sandiwara aja. Nah, tapi kalau orang kita harus kita beriman, karena kita ini adalah orang awam. Jadi disuruh untuk mengimani dan meyakini bahwa akan terjadi. Tapi kalau para wali tadi sudah lepas hukum ahkam, kalau berfungsi lagi. Ibaratnya nambah fungsi itu kita nih masih menggunakan syarat dan rukun. Nah, mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi murid daripada al-muqarrabin. Gara-gara murid dari al-muqarrabin akhirnya dijemput sidin bighairi hisab juga. Amin. Adalah kita berdzikir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah,
لا إله إلا الله 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 Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.